Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya sedang berada di Doulos Post, sebuah kapal yang dibuat pada tahun 1914, 2 tahun setelah Titanic, dan ini adalah kapal yang sekarang beralih fungsi menjadi kapal untuk keperluan hotel dan untuk pertemuan di Lagoy Bintan. Nah, saya tidak akan berbicara mengenai tempat ini, tapi saya mau bicara mengenai skoci ini. Ini adalah skoci asli yang dipakai oleh kapal ketika ada kondisi darurat di mana para penumpang harus menyelamatkan dirinya. Nah, dari skoci ini saya mau mengambil intisari untuk teman-teman rekan-rekan yang seringkali bertanya, bagaimana caranya kalau saya harus dan saya ingin berpindah kuadran dari yang tadinya sebagai karyawan, employee, menjadi self-employee, menjadi seorang profesional, atau menjadi business owner menurut Robert Kiyosaki. Nah, saya mau menggunakan skoci ini sebagai inspirasi buat kita. Dari pengalaman saya meninggalkan dunia di mana saya bekerja, kemudian mulai menjadi profesional dan mulai membangun bisnis. Nah, apa saja skoci yang perlu kita persiapkan? Pertama-tama adalah skoci yang berhubungan dengan kebutuhan dasar kita. Bayangkan begini, selama ini Anda sudah begitu nyaman. Tiap bulan Anda mendapatkan gaji rutin yang Anda terima dari perusahaan atau organisasi di mana Anda bekerja. Tiba-tiba Anda akan berhenti. Jadi skoci yang mesti Anda siapkan adalah ini berhubungan dengan kebutuhan dasar. Makan, pakaian, dan kebutuhan di mana tempat tinggal Anda. Pertanyaannya adalah, skoci Anda siap nggak sih ketika Anda menghadapi kendala? Apakah tabungan Anda cukup nggak dalam beberapa bulan ke depan? So, ini berhubungan dengan skoci yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Skoci yang kedua yang berhubungan dengan safety need Anda. Pada saat ketika Anda keluar dari organisasi, tentunya banyak hal yang akan menjadi goncangan. Terutama apabila Anda punya keluarga yang perlu Anda hidupi. Saya selalu bilang, persiapan paling bagus adalah 6 bulan ke depan. Siap nggak skoci Anda untuk melindungi mereka? Skoci kita yang ketiga adalah skoci yang berhubungan dengan perlindungan sosial kita. Jadi gini, pada saat ketika Anda meninggalkan dunia tempat kerja Anda, akan ada banyak situasi, mungkin orang-orang di sekitar Anda yang akan mengatakan, aduh, kenapa sih keluar? Aduh, kenapa bangun bisnis sih? Pertanyaannya adalah, Anda siap nggak menghadapi kata-kata atau situasi yang negatif yang mungkin akan mengatakan itu kepada Anda? Apalagi kalau ternyata apa yang Anda lakukan itu ternyata tidak memberikan hasil seperti yang Anda harapkan. Skoci yang keempat berhubungan dengan harga diri. Dan ini menantang sekali, terutama buat teman-teman yang posisinya lumayan. Apalagi posisinya udah sampai level direktur. Tiba-tiba Anda pindah kuadran, tiba-tiba Anda membangun bisnis, di mana kadang-kadang kalau menjadi pebisnis, Anda bahkan mulai dari direktur sampai menjadi tukang sapu Anda harus kerjakan sendiri. Skoci yang kelima berhubungan dengan alternatif skenario Anda. Tantangan buat Anda adalah biasanya ketika kita keluar dari organisasi kita begitu optimis. Tapi masalahnya adalah optimisme saja tidak cukup. Strategi Anda, taktik Anda, cara yang Anda pakai kadang-kadang belum tentu berhasil loh, dan kadang-kadang dimulai dengan kegagalan. Pertanyaannya, ketika yang Anda inginkan itu tidak berhasil banget, Anda punya skenario berikutnya nggak? Kira-kira modifikasi seperti apa, fleksibilitas seperti apa yang harus Anda lakukan? Jadi jangan iri, jangan cuma berpikir, ih kayaknya enak banget ya, bisa jadi pebisnis, bisa jalanin bisnis, tapi Anda nggak tahu bahwa untuk sampai pada level itu butuh persiapan yang luar biasa untuk sukses dan berhasil. Intinya adalah, kenapa banyak karyawan yang nggak terlalu sukses banget ketika mereka harus menjalankan bisnis? Alasannya ada dua. Alasan pertama adalah karena susah banget untuk meninggalkan comfort zone mereka. Alasan yang kedua adalah mereka kurang persiapan. Saya cuma ingin mengatakan, semoga skoci ini memberikan kepada kita sebuah inspirasi bahwa ketika kita memulai sebuah kuadran yang baru, tantangan terbesar buat kita adalah apakah kita punya persiapan yang cukup untuk itu. Semoga bukan takut, tapi kita betul-betul ready, siap waktu ketika kita terjun ke bisnis. Supaya apa? Kita tidak mengalami kegagalan. Dan ketika tidak sesuai dengan harapan kita nggak kapok, kita nggak frustrasi. Semoga ini memberikan inspirasi buat kita. Dari saya, salam antusias selalu.